Di dalam box dari XOX K1 ini kalian mendapatkan soundcardnya, kecil banget. Terus kalian dapat ini remote controlnya. Saya pencet lagi, pause. Atau mungkin alat ini juga bisa kalian pakai untuk interview para model-model di Citayam Fashion Week, guys. Halo, apa kabar semua? Bersama Fahmi di sini. Kalian lagi nontonin channel Urban Digi Essential. Nah, di video saya kali ini saya rekamannya menggunakan handphone Android saya dan menggunakan soundcard yang mungkin ini adalah soundcard paling kecil di dunia. Jadi yang kalian dengar dari awal sampai akhir, saya menggunakan soundcard dari XOX tipenya K1. Dan mic-nya saya menggunakan mic dari Actron tipe BC600 Plus. Dia bisa XLR dan USB. Dan saat ini saya menggunakan mode XLR-nya saya sambungin ke soundcard dari XOX K1 ini. Nah, mungkin kalau kalian suka liatin si Cesar live di mana aja gitu kan. Dan kalian kepikiran gitu, pakai alat apa ya? Atau mungkin kalian yang suka nyanyi atau karaoke online, pakai Wishing atau sebagainya. Cari alat yang simple, terus bisa dibawa kemana-mana. Dan caranya tuh mudah gitu, tinggal colokin aja ke handphone Android kalian, langsung plug and play. Dan menariknya lagi, soundcard ini juga dipaketkan dengan remote control. Jadi kalian atur-atur pengaturan segala macamnya dari sini. Nah, buat kalian yang penasaran, tonton terus videonya sampai tuntas. Sebelum saya lanjutkan videonya, nggak ada salahnya kalian buat subscribe channel ini. Karena di channel ini banyak sekali membahas video-video, tutorial, dan review produk-produk yang mungkin kalian cari. Semuanya berkaitan dengan audio, seperti live streaming, recording, gaming. Ya, langsung aja subscribe atau cukup like videonya. Nah, mungkin untuk unboxingnya langsung saya keluarin aja ya, apa aja yang kalian dapat untuk mempersingkat waktu. Di dalam box dari XOX K1 ini, kalian mendapatkan soundcardnya, kecil banget. Terus kalian dapat ini remote controlnya untuk mengatur segala macam pengaturan ya, karena di soundcardnya itu sama sekali tidak ada tombol. Ada tombol untuk nyalakan Bluetooth-nya saja. Nah, terus ada dapat dua kabel ini kabel satu untuk ke handphone kalian, ke smartphone Android kalian yang Type C, itu langsung colok aja. Atau mungkin kalau kalian menggunakan MacBook atau laptop yang sudah menggunakan Type C, bisa pakai kabel ini juga. Nah, satu lagi kalian dapat kabel USB yang Type C to Type A. Ini bisa buat colokin ke PC atau laptop yang masih menggunakan USB Type A. Terus di sini juga ada ini ya, kartu garansi dan user guide-nya, jadi kalian bisa baca-baca sendiri. Jadi itu aja yang ada dalam boxnya. Selanjutnya saya akan tunjukkan ke kalian lebih detail dari soundcard yang kecil ini, apa aja interface-nya. Oke guys, jadi yang pertama di sini ada untuk kabel datanya ya, untuk disambungin ke PC atau ke smartphone, dicolok lewat sini. Jadi modelnya Type C. Terus di sini ada colokan untuk headset. Jadi kalau misalnya kalian yang punya headset itu berarti headphone dan mic ya. Atau kalian mau split dari colokan ini ke headphone dan ke microphone, itu bisa dengan converter sejenis ini ya. Nah, selanjutnya di sebelah kirinya itu ada untuk mikrofon model 3,5 mili. Ini memang untuk mikrofon dynamic atau kondenser yang hanya memiliki power 5 volt. Jadi nggak bisa pakai mikrofon yang butuh daya 48 volt. Dan di tengahnya ini adalah untuk live streaming, pakai analog ya, pakai kabel data TRRS ke handphone kalian. Nah, tapi sayangnya kualitasnya itu menurut saya ini kurang bagus pakai kabel analog. Jadi saya lebih menyarankan kalian langsung colok aja ke smartphone atau ke laptop kalian menggunakan kabel data yang tersedia. Itu audionya jauh lebih high quality. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan ke kalian untuk remote-nya. Remote-nya itu memang kayak remote ini ya, remote TV ya.
Dan semua pengaturannya itu ada di sini guys. Jadi kalau kalian lihat di atas tuh ada untuk mute mic. Terus di sini paling atas kanan itu ada tombol reset atau original. Nah, yang dari awal kalian dengarkan merupakan hasil bukan hasil ya, efeknya original tanpa ada reverb apapun. Terus di sini ada musik. Musik itu, nah ya kita bisa nyalain musik melalui Bluetooth atau dari handphone yang dicoloknya. Nah, di sini juga ada tombol mix. Jadi kalau misalnya kalian lagi nyalain handphone, live streaming mic handphone yang sama, terus nyalain musik juga di handphone yang sama, kalau mau memix atau menyampurkan mikrofon dan musiknya tinggal tekan tombol mic, tombol mixnya aja. Terus untuk Dodge ini, jadi kalau misalnya kalian lagi puter background musik, terus kalian sambil ngomong, itu si suara musik backgroundnya akan mengecil dan suara mic-nya semakin jelas. Terus ada the noise level, ada level 1 sampai 6, terus ada tombol play atau pause itu untuk nge-play atau nge-pause musik background yang sedang diputar. Nah, terus untuk tombol live plus dan live min itu untuk volume ya, volume untuk live streaming ke audiens kalian. Terus di sini ada mic volume, mic plus, mic min, terus di sini ada headphone volume. Nah, di sini juga ada kayak soundpad lah, kalau di AM200 ada 5, ada ketawa, ada nangis, ada cheer, ada despise, ada clap. Terus di bawahnya ini ada efek-efeknya guys. Jadi ada efek-efek voice, kayak ngerubah voice gitu jadi kayak suara cewek, suara cowok, suara bayi. Terus ada efek-efek reverb ya, ada reverb model pop, kayak TV, ada model live, ada studio. Terus reverbnya pun bisa diatur plus minusnya. Dan untuk karakter mic-nya juga bisa diatur bright atau dark. Nah, makanya nanti langsung aja saya demokan ke kalian untuk fungsi-fungsi yang ada di ini ya, remote ini ya. Nah, mungkin yang pertama saya akan tunjukkan adalah kalau soundcard ini bisa Bluetooth guys. Jadi saya sambungin dulu pakai handphone saya yang satu lagi. Ini saya sebentar, apakah sudah nyala gitu on si Bluetooth dari XOX-nya ini. Sebentar saya nyalain dulu. Oh iya. Nah ini udah kedeteksi ya. Jadi ada XOX K1. Saya coba konekin dulu guys. Nah ini udah connect. Udah connect. Jadi saya bisa puter lagu nih. Puter lagunya. Puter lagu yang copyright free aja kali ya. Biar nggak kena ban. Nah saya buka di YouTube gitu kan. Terus suaranya udah kedengeran ya di kalian. Nah, terus untuk volume musiknya tuh bisa diatur dari sini. Limitnya bisa sampai 20 juta dan bisa dicicil selama 12 kali. Selain dari remote-nya, bisa diatur juga dari handphonenya ya. 10% dan minimum 0,1%. Aduh, tapi bos, bunganya ini tuh udah rendah banget. Gimana kalau kita... Ada kami yang mentingin banget. Ini saya maksimalin aja volume di handphone ya. Ini juga saya maksimalin di remote-nya, suaranya kayak gini. Cuman saya kecilin dari sini. Jadi yang sebelumnya saya bahas di remote ya. Untuk musik plus dan musik min itu untuk volume background musiknya. Terus selanjutnya fungsi Dodge. Nah, yang tadi saya jelaskan juga untuk tombol play dan pause-nya. Jadi bisa di play dan pause dari remote-nya. Saya pencet lagi, pause, gitu ya. Terus untuk Dodge tuh biar musik backgroundnya mengecil dan suara kita di mic itu jadi lebih jelas. Contohnya kayak gini.
Halo, apa kabar semua? Bersama Fahmi di sini. Selamat datang di channel Urban DJ Essential. Hari Minggu ini cukup cerah ya guys ya. Jadi kalau kalian ada yang berencana untuk jalan-jalan outdoor, nggak ada salahnya untuk cari, wah, seru banget ya kayak penyiar radio. Jadi kalau misalnya kalian yang suka live streaming di TikTok atau apalah itu ya untuk aplikasi live streaming Bigo misalnya, Soundcard ini sangat menarik guys. Jadi harganya pun cukup terjangkau. Oh iya, saya belum infokan harganya itu sekitar 300 ribuan aja. Nah ini doze off lagi ya. Jadi kalau saya nyalain lagunya tuh nggak mengecil. Jadi ya gitu. Nah terus the noise level. Tadi saya bahas the noise level. Jadi yang dari awal itu saya menggunakan the noise level 1. Jadi the noise itu fungsinya untuk meredam suara sekitar. Jadi kalau misalnya kalian lagi live di outdoor gitu, levelnya semakin tinggi itu untuk the noise-nya semakin bagus juga. Tapi jadinya kalian harus lebih dekat ke mic karena dia nangkapnya tuh hanya deket banget gitu. Kalau kalian jauh itu jadi suaranya putus-putus. The noise-nya tuh dari 0 sampai 6. Nah kalau misalnya saya naikin the noise-nya level 2 kayak gini, level 3 kayak gini suaranya, level 4 kayak gini, level 5 kayak gini. Jadi tuh kalau saya munduran dikit aja kayak agak putus-putus gitu ya. Jadi harus mendekat kayak gini ngomongnya, jadi baru nggak putus-putus gitu. Ini level 6 harus lebih nempel lagi kali sama mic-nya. Jadi kalau saya jauh gitu mungkin agak putus-putus. Nah gitu. Jadi kalau makin besar the noise-nya, jadi kalian harus lebih mendekat ke mic-nya. Kalau misalnya kalian jauh, yang tadi kalian dengar sendiri kan suaranya jadi semakin terputus-putus karena mic-nya hanya menangkap dari dekat saja. Jadi yang di sekitaran itu nggak ketangkap sama mic-nya. Terus noise cancelling off itu the noise-nya nggak aktif. Jadi nah ini fungsinya buat kalian yang suka nyanyi gitu kan, yang mungkin bukan selalu ya, mungkin suara nafas kalian itu menjadi sangat penting gitu untuk live kalian. Karena kemarin saya udah ngobrol gitu sama salah satu live streaming yang suka nyanyi. Kalau fungsi the noise itu kadang mengganggu gitu buat para penyanyi karena gitu kan, mungkin ada artistik sendiri lah, saya nggak paham lah kalau itu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau meng-off-kan noise cancellingnya, cukup ditekan the noise-nya aja dan ini bisa the noise-nya off. Nah ini balik lagi ke the noise level 1. Kalau menurut saya sih, saya pribadi saya cukup suka untuk the noise level 1. Oke ya. Itu yang paling atas sudah saya bahas. Terus untuk bagian tengah nih. Bagian tengah ini untuk pengaturan mikrofon volume dan headphone volume. Jadi mikrofon volume nih kalau saya kecilin, cek 1 2 3, 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 cek cek. Saya naikin lagi, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Nggak tahu sini ada berapa tingkatan. Kalau menurut saya ini ada 8 tingkatan volume. Jadi kalau misalnya mau membesarkan atau mengecilkan mic-nya, tinggal dari remote-nya aja. Atau paling atas ini ada untuk mute mic-nya juga langsung. Nah ini balik lagi mikrofonnya on. Terus di sebelah sini juga ada untuk pengaturan headphone volume ya. Kalau ini saya pakainya di sekitar level 6 atau level 7 dari 8 level. Terus di tengah-tengahnya yang bulat ini itu untuk soundpad kayak suara ketawa gitu. Terus nomor 2-nya tepuk tangan. Nomor 3-nya nangis. 4-nya kayak gitu, suara disorakin. Suara nomor 5-nya tuh teriak gitu kan. Nah, itu adalah tombol-tombol yang ada di tengah dari remote ini. Terus saya bahas bagian bawahnya ini semuanya tentang efek ya. Jadi saya cobain female efeknya, voice effect female. Cek 1 2 3. Jadi kayak gini suaranya. Terus saya coba efek male, suaranya kayak gini jadi lebih berat. Terus
Terus ini efek baby suaranya kayak gini. Terus ini efek slide. Slide suaranya kayak gini ya. Jadi kayak ada kayak white gitu suaranya, stereo. Ya gitulah pokoknya. Kalian bisa nilai sendiri. Saya juga nggak terlalu paham. Terus ada efek reverb pop. Cek 1 2 3. Wah, ini asik nih kalau buat nyanyi. Oh my love. Asik. Dan untuk reverbnya kalian bisa atur juga. Jadi bisa dikurangin, bisa dikurangin lagi, bisa dikurangin lagi, bisa dikurangin lagi, bisa dikurangin lagi jadi original lagi guys. Terus ada efek. Ini efek kayak TV, kayak gini suaranya. Jadi buat yang suka karaokean gitu, suaranya biar lebih becek. Bisa pakai efek kayak TV. Terus yang ketiga ini efek live. Jadi ya kayak gini, masih ada suara lebih becek ya suaranya ya. Tapi nggak sengegaung efek kayak TV yang tadi. Terus yang keempat itu ada efek studio. Cek 1 2 3. Kayak gini suaranya. Ya, saya balikin lagi ke original. Jadi intinya ada 4 efek reverb dan semua efek reverbnya itu bisa kalian atur volume reverbnya masing-masing. Gitu. Terus yang terakhir nih mungkin untuk karakter mic-nya bisa kalian atur lebih ke bright. Ini saya maksimalkan brightnya. Terus kalau saya maksimalkan darknya saya turunin gitu ya. Saya pencet yang bawah. Cek 1 2 3. Nah, ini suara darknya maksimal. Jadi mungkin suaranya jadi lebih mendem gitu ya. Saya balikin lagi ke original. Cek. Nggak bisa guys. Jadi kalau misalnya ngatur-ngatur untuk karakter mic tuh nggak bisa di reset kayak efek reverb yang tadi ya. Jadi kalian harus atur manual untuk karakter mic-nya atau mic tune-nya. Saya sih lebih suka untuk bright-nya dimaksimalin suaranya kayak gini ya. Dari awal video tadi juga saya maksimalin si efek bright-nya karena memang karakter dari Actron ini kan dynamic, jadi agak dark gitu. Jadi perlu saya naikin bright-nya. Apalagi suara saya yang termasuknya gelap gitu kan. Oke guys, jadi itu adalah demo produknya ya dari XOX K1 ini. Nah, udah kebayang kan buat kalian yang memang cari alat atau soundcard yang super kecil atau super portable, bisa dibawa kemana-mana, terus fungsinya lengkap, bisa langsung colok juga ke smartphone kalian, terus bisa bisa dikonekin ke Bluetooth. Ini menurut saya ini salah satu game changer guys. Waduh, game changer. Atau ya harganya 300.000 rupiah doang gitu. Enggak 300.000 rupiah doang juga sih, 300.000 lebih. Tapi fiturnya tuh kaya loh, dan secara fungsi ini tuh bisa untuk berdua. Misalnya kalau kalian mau bikin podcast berdua itu bisa 2 mic dan 2 headphone. Atau mungkin alat ini juga bisa kalian pakai untuk interview para model-model di Citayam Fashion Week guys. Jadi ya tinggal colokin aja ke handphone, terus tinggal sambungin ke mikrofon, entah mikrofon wireless atau mikrofon dynamic gitu kayak wartawan. Itu suaranya jauh lebih bagus dibandingkan menggunakan mikrofon internal handphone kalian gitu. Mungkin itu aja video pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya.